Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan Pak Depri, masih setia di channel Teman Trading, di mana sudah menjadi rutinitas kita selalu mereview outlook kita per minggu. Ya, kita usahakan per minggu. Jadi kemarin kita bikin forecast untuk trading tanggal 28 Agustus sampai dengan 1 September. Mana kita sudah bikin videonya. Jadi di sini tuh video outlook atau forecast weekly analysis, analisa mingguan kita share di awal pekan, dan untuk update intraday-nya kita share di channel edukasinya Teman Trading. Oke, kita mulai dari yang kemarin. Kita review update terakhir ya, update terakhir yang kita berikan di channel kami di hasil edukasi. Terakhir kita update per tanggal 31 ya, kita share pasca menjelang PCI dan pasca non pamperor pada Jumat kemarin. Ini di sini kita update forecast ke tanggal 31 Agustus, rilis data PCI dan inisial jobless claim. Ini kita share setelah rilis data PCI kemarin. Nanti kita bedah PCI-nya gimana, non pamperolnya gimana, terus si market mover DXY itu mau kemana. Nanti kita sinkronisasikan chartnya dengan DXY itu sendiri dan GAL yang kita tradingkan. Mana kemarin kita buat apa itu, ini update, kita share, maaf ya, kita share bukan kita buat. Kita share kalau di sini ya, harga itu masih di sini saya update. Terus sebelumnya di weekly analysis minggu minggu kemarinnya sudah kita jelaskan, saya nggak akan ambil saya di sini, sangat tidak rekomendasi di level 1930 sampai 35 itu tidak rekomendasi, karena by data resisten ini sangat rapuh untuk kita sell, karena ada penarikan order sell luar biasa itu ditarik, makanya kita antisipasi. Dari data sentimennya di sini kita nggak rekomendasikan sell, dan alhamdulillah diberikan kebenaran dan harga ini broken dengan manisnya ya. Kalau kita sell di sini jelas SL. Setelah PCI-nya rilis dengan hasil yang positif, uh, gold itu naik. Ini juga sesuai dengan sentimen yang diberitakan untuk minggu ini. Minggu kemarin itu memang sentimen itu mengatakan kalau gold itu akan ada kenaikan, bahasa saya itu bullish koreksi. Jadi bullish terus koreksi kan gitu. Dimana terus setelah ada PCI sudah kita lepas dari sini, nggak ambil di 1930 sampai 35. Demikian juga di level-level 50 kita juga enggak rekomendasi sell. Karena apa? Karena ini sesuai data, ini adalah target buyer. Ini target buyer. Jadi target buyer di sini dan di sini. Lepas PCI itu, setelah itu terbit NFP. Kita prediksikan karena Pak D sendiri juga memang saya berdasarkan trading dengan sentimen, saya aplikasikan dengan price actionnya untuk entry. Saya mau monitor level ini adalah sebuah demand, dan by data di sini ada order kan. Di sini ada order, berarti
saya akan menjadi opsi pertama kita. Opsi pertama kita itu di level 1937 sampai 1935 itu di diamond itu ya, secara price actionnya itu diamond, dan dengan target pertama di sini ya, karena ini memang akhir pekan saya nggak akan apa itu menggandakan akun saya juga, saya tetap keluar di sini di target ini, baru melihat reaksi untuk minggu ininya. Minggu ininya by datanya gimana, secara teknikal analisisnya gimana, secara price actionnya nanti entry-nya itu di level mana kan gitu. Tuh, dan ini apa itu before-nya, terus kita lihat after-nya. Harga masih di sini dan kita memberikan forecast pengambilan opsi pertama itu buy di panah putih ini, di arrow putih ini, dan di apa itu biru. Biru itu untuk bawahnya. Saya nggak pernah ambil, saya nggak pernah ambil level transisi, karena level transisi itu ada buy sell konfirmasi. Kayaknya kemarin saya amati monitor, harga akan saya ambil buy di level 19.3735. Kalau dia broken ini saya juga nggak akan sell, saya tetap menunggu di 19.13.35. Atau level atasnya 19.18.68. Itu before-nya, dan after-nya ini kita fokus ke panah putih. Saya ulang lagi, dari sentimennya memang minggu ini memang bullish, dan itu betul, data sentimen ini memang bullish. Kuartal satu minggunya ini. Jadi dalam minggu ini dikatakan bullish koreksi, secara sentimen ini memang bullish dan ini koreksi. Satu itu, terus yang kedua dari segi pengambilan order, dari update forecast yang kita berikan dari panah putih, harga setelah mencapai high-nya ini, membuat high-nya ini, tadi harga kan baru di sini, dan harga ambil order lanjut ke target kita 19.50. Oke. Sekali lagi alhamdulillah diberi kebenaran analisa, baru kita akan adopsikan semuanya untuk minggu depan. Baik dari segi data sentimennya, baik dari rilis data kalender ekonominya, dan mungkin data dari pelaku marketnya, apakah memang menyikapi dari PCI dan NFP kemarin yang itu. Kadang kita lihat dari NFP itu sendiri, atau apa itu yang ditunjukkan oleh rilis datanya kalender ekonomi di minggu kemarin, yang membuat dolar itu bullish di akhir minggu, yang sangat bullish itu ya. Itu pertama di tanggal 30 ya, Kamis itu kita fokus di tanggal 30 ya. Ini yang membuat dolar bullish kemarin itu dari data PCI-nya, di mana personal spending-nya itu luar biasa, sangat signifikan sekali kenaikannya, dari 0,5% dengan konsensus 0,7, forecast 0,4, ternyata rilis datanya itu 0,8%. Ini yang membuat dolar DXY itu positif. Jadi newsnya itu memang betul-betul positif, maka membuat DXY-nya itu bullish. Terus keduanya, di hari terakhir hari terakhir minggu kemarin kita ditutup dengan NFP. Ya, sini saya jelaskan kawan-kawan ya.
NFP kemarin itu juga mengalami revisi seperti data Juli Agustus bulan kemarin. Jadi nilai sebenarnya itu apa itu di sini nilai previousnya itu sebelum data rilis itu 187. Ini jarang orang yang paham kalau nggak jeli. Dan ternyata setelah rilis forecast itu angkanya menjadi previous ya, maaf. Kalau forecast sama konsesinya sama, jadi data sebelumnya itu menjadi 157. Terus aktualnya 187. Berarti aktualnya ini kalau secara sepihak NFP Jumat ini memang mengalami kenaikan. Nilainya mengalami kenaikan. Terus lagi unemployment rate-nya ini sangat jelek karena tingkat penganggurannya itu bertambah. Ya, di sini dolar itu negatif. Unemployment rate-nya negatif, non farm payroll-nya itu kalau sepihak positif, kalau mengacu data yang sebelum direvisi ini sebenarnya negatif. Berarti bisa kita katakan ini netral. Terus upah hariannya juga mengalami penurunan yang luar biasa, 0,2% dari data sebelumnya 0,4, bahkan turunnya itu di bawah konsensus. Ini perkiraan analis eh, si pelaku market itu memperprediksikan 0,3, dia malah turunnya 0,2. Ini berarti juga negatif. Terus partisipan rate itu mengalami kenaikan. Ini anggap saja ini positif. Dan rata-rata upah hariannya juga mengalami penurunan dalam skala yes by yes-nya, monthly by monthly-nya juga mengalami penurunan. Nah, di sini makanya kemarin kalau kita nggak paham akan data itu direvisi, minimal nggak tahu kalau ada revisi. Makanya saran saya itu sebelum news itu di SS. Begitu setelah rilis, sebelum rilis itu di SS, setelah rilis itu ada perubahan nggak data itu dari previousnya. Nah setelah itu kemarin kalau kita hanya mengacu pada data ini, kan ini bagus. Saat news itu, saat NLP dolar itu malah turun. Ya, itu kalau mungkin ada yang masih ingat. Oke. Tapi akhirnya kan dolar bullish Pak Di. Iya dolar bullish. Tapi ingat di dalam eh, apa itu kon Jackson Hole kemarin. Jadi apa itu simposium Jackson Hole kemarin itu Powell dalam pidatonya mengatakan kalau data-data untuk kebijakan Fed ke depan itu yang dipantau adalah employment sendiri ini non farm payroll dan PCE tadi juga data yang berhubungan dengan inflasi. Setelah NEP ini ada ISM manufaktur PMI yang sangat luar biasa, kenaikannya sangat signifikan di mana ini previousnya, ini konsensusnya, ini forecastnya dan aktualnya rata-rata di atas semua ini. Yang penting selama data itu masih di atas nilai sebelumnya, maka itu berarti baik dan bagus dan dolar itu akan bullish. Dan ini terbukti dolar bullish walaupun sempat turun karena faktor NFP. Ini saya jelaskan berarti kemarin secara garis besarnya secara garis besarnya NFP itu netral bearish. Terus PMI-nya itu bullish maka membuat chartnya DXY bullish pada akhir pekan. Oke, kita lihat dulu. Ini sudah kita review. Nanti baru setelah itu kita bawa ke data sentimen terbaru, terupdate.
karakter pelaku market terupdate, baru kita tentukan outlook atau forecast kita minggu ini, minggu depan ini mulai tanggal 4 sampai 8 September. Oke, kita lihat dolarnya dulu. Ini dolar yang ditunjukkan cat. Ya, mungkin kalau lebih langsung ke daily saja. Oke, sini. Terus sentimen itu mengatakan apa kan itu? Jadi, sentimen itu pada per 22 Agustus dolar itu dikatakan bullish koreksi juga. Jadi dolar itu dikatakan bullish koreksi dan di sini juga untuk minggu kemarin itu dalam skala 1 minggu dolar juga mengalami yang namanya bullish koreksi. Oke, itu kira-kira. Jadi kebetulan eh, saya adopsi sebuah sentimen dan sentimen mengatakan itu kita aplikasi di chat juga seperti itu. Oke, langsung kita pahami dulu. Jadi di sini ya. Terus apa yang dikatakan sentimen minggu ini, yaitu ya, untuk sentimen minggu ini sudah saya rangkum, ini sudah saya rangkum. Nah, kalau nanti keluar masuk itu juga berat nah, di sini. Jadi potensi dolar itu masih bullish koreksi, berarti dolar itu ada potensi masih akan naik mengejar targetnya. Dan di saat target itu nanti terpenuhi, dia akan turun dulu. Bahasanya kalau koreksi itu turun sejenak napas dan melanjutkan perjalanan. Di mana kira-kira levelnya Pak Di kan itu. Oke, kalau menurut saya kemarin minggu kemarin itu ada double gap. Jadi di sini memang ada gap di saat bukaan market Senin awal pekan itu dan ada gap lagi di sini. Kalau kita menyikapi karakter sebuah gap, di saat gap itu di clean break, market itu akan rally. Rally-nya kemana? Ya, gitu. Meneruskan perjalanan. Jadi di sini coba nanti kita tak orek-orek dulu. Nah, sini. Di saat gap ini ditutup, koreksi, dia langsung drop. Dan ini mini gap juga. Mini gap ini malah nggak ditutup lagi. Ini sudah eh, clean break, ini targetnya. Jadi di sini secara sentimen, berarti karena label-label pentingnya itu sudah kita akomodir di chat, potensi dolar itu kemungkinan besar. Kalau ini memang menjadi targetnya, kalau ini nanti di broken dolar itu akan ke target sebenarnya. Ini target sebenarnya. Menyikapi satu sentimen, menyikapi data rilis karena data rilis kemarin juga PCI-nya positif, PMI-nya positif, NFP-nya itu netral bearish. Dan di sini ditunjukkan dolar itu up. Ya ibaratnya poin itu 2 banding 1, makanya ya lumrah saja kalau dolar itu up. Terus kayak ini sebuah resisten, mini gap sudah di broken. Kalau mengacu dari data tadi dolar itu ada potensi koreksi, berarti nanti sampai di sini kita lihat reaksinya. Di sini. Jadi naik menuju targetnya. Kalau target itu di broken, level resisten ini di broken, sekitar 104,100 itu kalau di broken, dia akan melanjutkan perjalanan ke 104,6 bahkan sampai 105. Ini bahkan sampai 105. Jadi round-round number ini sangat penting kawan-kawan ya. Karena bilangan genap itu penting dan di situ memang menjadi nilai-nilai yang sangat krusial ini. Jadi kalau
level resisten ini dibroken, dolar potensi akan naik. Tapi kalau rejeksi, dolar itu akan kembali ke level mana 103, di mana itu adalah level gapnya. Ya lebih clean itu, kalau pakai daily itu lebih clean. Nanti kalau secara price actionnya kita mencari di sini ada apa kan gitu. Bahkan maksimal di sini ada apa. Oke, itu kira-kira ya mungkin kalau kalau dari segi jangkaan, kalau menurut saya apakah level ini memang level-level jenuhnya dolar saat dia rally dengan momentumnya, itu kita pakai Bibu saja di sini. Oke, ternyata di situ memang tepat di angka level LPB 1, itu bahasa saya, level jenuh 1. Jadi nanti memang ini betul-betul dolarnya itu sampai di sini, bahkan ini belum complete cycle kalau menurut saya. Oke, itu kira-kira nanti kalau harga sampai di sini, ya kalau dengan Pak Dito enak. Kalau harga sampai di sini, jadi tadi sentimennya untuk bulan ini, untuk minggu ini mengatakan apa ya, kita lihat saja nanti sentimennya kan gitu. Jadi nanti mungkin kalau dolar sampai ke sini, dolar akan melanjutkan perjalanan ke target itu. Itu kira-kira, tapi kalau dia, karena ini level parameter, kalau level gap itu di break, dolar akan ke level parameter itu sendiri. Oke, sekarang kita lihat lagi USD itu, ya ini bullish koreksi untuk minggu ini. Oke, itu kira-kira dari segi DXY-nya. Sekarang kita ke gold. Gold sendiri mungkin tadi sudah reviewnya sudah. Sekarang kita akan membuat weekly analysis 1 minggu ke depan. Terus keduanya kita akan apa itu, benahi level-levelnya. Karena saya itu update by data, jadi levelnya tetap saya update kan gitu. Satu, dari segi COT-nya itu memang 1 minggu sekali. Terus dari segi level open interest-nya itu setiap hari. Oke, pertama-tama dan seperti biasanya kita lihat data dulu. Kita lihat data dulu dari manage money-nya si Gold itu sendiri. Pelaku market itu melakukan tindakan apa Gold untuk minggu ini. Nah, ternyata betul, eh, buyer dan seller ini, buyer itu masih dominan. Buyer masih dominan, dan untuk sentimen mingguannya ini ada penambahan buyer dan ada pengurangan buyer. Jadi di sini itu memang masih bullish, tapi juga ada potensi koreksi. Itu kira-kira dari segi COT-nya. Sekarang menyikapi pelaku market setelah terbitnya 2 data penting di minggu kemarin, mereka melakukan apa. Karena nanti jelas di tanggal ini 20 September Fed akan mengumumkan kebijakan suku bunganya, dan di sini target rate-nya 5,25 sampai dengan 5,50, berarti ada kenaikan 25 basic point, di mana pelaku market ini sudah press in, jadi sudah masuk, sudah press in sebanyak 94%. Pelaku market itu memprediksi kalau Fed itu akan pausing, tidak akan menaikkan suku bunga pada tanggal 20 September. Sedangkan pelaku market yang memprediksi akan ada kenaikan 25 basic point itu hanya 6%. Ini bukan untuk acuan. Kalau trader retail ini bukan untuk acuan, ini real. Mereka masuk market. Nah, kita sebagai trader real berarti
hanya bisa menunggu sampai tanggal 20 September sambil melihat data rilis. Lebih condong ke sini atau lebih condong ke sini itu ini tugas retail trader. Itu jadi mereka sudah press in ya. Ini sudah press in, sudah masuk market. Ya, karena mereka kan dananya unlimited. Oke itu terus kembali lagi ke goal. Kita benahi saja. Satu kita benahi dulu. Kita di TF daily-nya sudah ya nanti dari segi trennya masih uptrend di mana eh, level-levelnya ini masih berlaku sebagian nanti yang sebagian kita revisi itu kalau bahasa saya itu by data juga baru yang terakhir kita pakai eksekusinya pakai price action. Oke. Ini agak panjang videonya nanti baru update-nya itu untuk intraday-nya itu setelah ada perkembangan. Kalau memang nggak update dalam 1 minggu berarti level ini masih relevan. Oke, pertama-tama kita lihat harga berapa kemarin close di sekitar 1939,30 mana langsung kita ke data. Tunggu, kita cermati mana support asisten yang kuat, di mana pelatakan order itu pelaku-pelaku market itu membidik level berapa, kita sebagai retail harus mengikuti karakter mereka. Dan itu kalau yang saya jalani bukan berarti ini menjamin profit ya ikut mereka, tapi minimal kita akan lebih selamat. Gitu. Oke, harga di level-level ini 39,30. Di sini kita mempunyai resisten. Ya, coba. Ya, supportnya dulu. Jadi harga di kisaran sini, harga di kisaran level ini ya. Nah, kita mempunyai supportnya dulu. Support yang menurut saya yang penting itu di level ini mulai 30-35 ini 30-35 terus level 20 ini ada call-nya ini ada peletakan ini call-nya ini dipanggil jadi nanti kalau level 35 ini di broken ini akan menjadi target penurunannya di mana di sini kosong di sini kosong berarti buyer itu meletakkan order di sekitar level ini. Di sekitar level ini buyer meletakkan order. Terus, terus akhirnya nanti kita sinkronkan dari level ini semua ada buyer. Buyer mana yang sangat dominan nanti kita lihat juga. Tuh. Terus untuk resistennya, resisten jelas ini. Resisten yang sangat kuat. 50, 1950. Dan di sini terakhir di level ini. 75. Oke. Jadi kalau harga nanti turun mengejar ini, kalau naik itu kalau level 40 naik targetnya 45. Kalau 45 nanti masih di broken karena 45 ini ada put money-nya, ada pelatak, ada call-nya, ada panggilnya, ini akan menjadi targetnya. Kalau sudah di sini kita stay tune untuk melihat konfirmasi untuk sell karena di sini jelas ada
satu dipanggil dan di sini ada peletakan order. eh, Apalagi di level 60. Level 60 ini menjadi level yang saya pantau bahkan dari minggu kemarin karena dari tingkat perubahannya level 60 itu sangat sangat stabil. Jadi resisten yang sangat stabil itu 60. Demikian juga support yang paling stabil itu 1910. Oke, di sini terbukti eh by data 60 ini level yang sangat luar biasa. Sedangkan eh, s- seller di 1975 itu ada penarikan yang signifikan -38 dan level 50 juga ada. Berarti baik kita asumsikan kalau level 60 dan 50 itu level penting. Oke, sekarang semua data sudah kita akomodir, baik dari open of interest-nya, baik dari apa itu pelet COT-nya, dari COT-nya, dari sentimennya, yang terakhir tadi eh, dari pelaku market menyikapi PET yang dimana sudah 94% itu press in akan sell dolar. Tapi bukan berarti kita terus akan sell dolar hari ini, enggak. Cara eksekusinya enggak seperti itu. Oke, nanti kita jelaskan di chat. Oke, di sini ini sudah yang tadi sudah saya sampaikan, maka ini akan saya benahi. Sudah. Apakah ini masih relevan, Mbak Di? Masih. Ini ada yang masih relevan, ada dan ada yang perlu dibenahi dikit-dikit. Yang membuat berubah apa ya, data itu sendiri kan itu. Oke, sekarang harga di sini. Terus kita akan mencari level bawahnya dulu. Level bawahnya ya yang notabene adalah support resistennya. Ini diamond ini sudah bahasanya sudah diambil ordernya itu atau sudah dicucuk-cucuk kan itu. Ini kita tarik. Yes. Terus level transisinya ini sudah, karena level transisi ini akan menjadi level penentu, nanti sudah diwakili ini. Sudah diwakili 30-35 itu sendiri. Oke, kita sudah mempunyai level itu. Terus level bawahnya level 25. Nah, ini level 25 ini akan saya beri tanda warna lain. Oke. Karena di sini itu level target kawan-kawan. Saya nggak akan bed di sini. Saya nggak akan bed di sini seperti level 30-35 yang minggu kemarin, saya juga nggak akan saya di sini. Karena juga by datanya ini hanya sebagai level target. Terus level bawahnya kita masih pakai ini, tapi kita persisikan saja. Kita persisikan saja di round number 19, 15, 19, 20, 19, 15. Oke, sini kita hapus saja. Dan kebetulan eh, 20 ini memang SNR penting ya. Ini NSR support resisten penting. Bahkan lebih lebih kelihatan kalau pakai lencat seperti ini. Itu menjadi level penting. Ini 1920. Oke, ini saya hapus saja karena sudah diwakili rectangle. Oke, ini kita ganti 1915 sampai dengan 1920. Oke, situ
Terus level bawahnya tadi seperti data 19.05 sampai 19.10-an. Ini nanti akhir akhir pekan marketnya di garis ini di tanggal berapa tadi 9 atau 8, tanggal 8 dan ini sebenarnya tanggal 11. Oke, itu kita punya label itu. Terus level bawahnya lagi 900 ini masih relevan. Ini sangat masih relevan. Level 900 sama level 2021 open 18.95. Oke. Ini 18.95. Ya, kita mempunyai label itu. Yes. Tuh. Terus level bawahnya lagi 19.90. Nah, ini level buyer terakhir. Oke. Seperti biasa, pengambilan ordernya nanti gimana Pak D? Kita mainnya level to level saja atau bahasanya itu ring to ring saja. Ini anggap saja sebagai sebuah ring dan kalau goal itu dari level 1 ke level 2 itu sudah seratusan pip. Yang kemarin ini aja 120, minimal itu 50 pip. Kalau memang untuk intraday kita asumsikan itu saja sambil melihat reaksi. Ya kalau mau hold itu harus berani menyikapi perkembangan data. Jadi misalkan ini ke untuk minggu besok ini memang bullish, ini bullish dan dari data open of interestnya juga mengatakan itu. Tapi ingat, goalnya walaupun mengatakan bullish, tapi dolarnya bullish koreksi. Jadi nanti kita menyikapi ya pakai technical analysis, pakai PA-nya saja. Walaupun di sini kita lebih prefer akan mencari B dan B-nya di mana, sell-nya di mana. Itu yang lebih penting menurut saya. Karena market itu berjalannya kan tidak siksa. Oke. Sekarang dari level-level ini, oke, kita ke H2 saja. Ini TF terkecil saya kawan-kawan. Jadi saya tuh turunkan TF itu hanya untuk mencari sebuah konfirmasi. Oke, ini kita hapus. Oke, sekarang resisten yang paling rekomendasi yang mana? Atau support yang paling rekomendasi yang mana? Jadi di sini melihat tadi sebuah sentimen tadi level yang paling saya rekomendasi untuk B itu level ini. Ya, ini paling direkomendasi. Terus yang lainnya juga ini level buy semua. Ini level buy semua. Karena kita tahu dolar itu kalau akan koreksi dan saat dolar nanti melanjutkan perjalanan kita akan mencari sell terbaik gitu. Itu satu ini. Terus untuk level buy-nya sudah, sekarang level sell-nya. Level sell-nya di mana Pak Di? Level sell-nya lagi-lagi saya akan akan melihat 50 ini akan hanya menjadi target buyer dan kemarin itu sangat ada rejeksi. Ini berarti target itu belum ditutup secara clean body, makanya 50 ini masih saya kondisikan sebagai target buyer, betul. Saya akan prepare di level 60. Jadi, ini level selling saya. Ini level sell saya. Saya nggak akan ambil di 50. Seperti saya nggak ambil di level ini kemarin itu loh. Oke, di sini juga ada level transisi.
yang notabene-nya juga sebuah support resisten. Ini juga sebuah resisten di level 1965. Ini akan menjadi acuan saya. Nah, ini ya. Di sini itu kita akan melihat reaksi ya, akan melihat reaksi harga dan yang jelas saya akan pantau ini untuk sell gitu aja. Tapi bila level 65 itu di broken, ya itu harga itu akan ke level atasnya. Di mana level 1975 sini. Jadi kalau ini nanti di broken, kita tunggu retrace-nya, kita akan buy. Kalau sudah buy di sini di 75 apakah akan sell? Tidak. Saya kalau harga sudah di sini nggak akan sell. Karena alasannya apa? Ya alasannya memang di sini ada penarikan order tadi yang sangat luar biasa. Ini makanya kita nggak akan ambil itu. Ini 1975. Oke ya. Tuh, yang nggak akan ambil ini. Bahkan saya malah lebih monitor akan kalau saya dapat B di sini, saya TP parsial di situ dan saya akan melanjutkan mahul entry B saya TP di situ. Dan di sini mungkin menyikapi press in-nya pelaku market buy data tadi. Kalau dolar itu nanti akan melemah, makanya sini nanti. Oke. Terus level 60 kalau harga nanti sudah mencapai target 50, kita akan ambil sell di level 50 itu, di level 60 ya, dengan target pertama di sini saja. Ya, di sini saja. Seperti biasa, biasanya kalau nggak paham struktur atau psikologinya belum terlatih, nanti kalau di hold malah nggak jadi profit. Itu makanya saya sarankan ambil ring to ring saja karena sambil menunggu tanggal 20 September. Setelah itu harga itu akan berjalan pada tren sebenarnya. Baru kita akan menjadi swingers. Oke, setelah itu ini harga sudah sampai level 30 sampai 35. Ini diapain Pak D? Gitu. Kita di sini diapain Pak D? Apakah kita akan buy? Apakah kita akan sell Pak D? Ya kalau menurut saya karena level 25 ini menjadi target satu dan level ini keduanya itu sudah rapuh, ini sudah rapuh. Walaupun ini target buyer tapi sudah mengalami penolakan, maka kita itu hanya akan menunggu kalau kalau kawan-kawan nanti memang eh, mau ambil opportunity di 30-35 ini ya. Di 35 ini memang ada pengurangan order. Kayaknya enggak saya ambil. Enggak saya ambil dan eh, di sini juga memang ada khususnya di 35 itu ada. Oke, kalau memang harga di sini silahkan mencari konfirmasi. Lah konfirmasinya mana ya? Konfirmasinya di TF kecil. Kita asumsikan 37 ini sebagai level konfirmasi. Di saat harga nanti cenderung membuat higher high di sini, kita ambil B di sana. Itu ya. Tapi ini hanya sekedar eh, pandangan saja. Nanti baru kita update per harinya. Jadi selama harga di sini membuat higher high, ini ya baru saya itu berani ambil label ini untuk mencari B dengan target sini. Kenapa target itu jelas 50 itu target buyer. Itu satu. Tapi ingat, saya tidak rekomendasi ini boleh lakukan buy di situ tapi betul-betul konfirmasi. Alasannya apa? Ya alasannya di level 25 ini memang harga itu ada
call di sini itu luar biasa. Maka harga itu akan ngejar ini. Lebih baik kita prepare di level bawahnya saja. Kayak gitu ya. Dalam arti karena tahu kita ini menjadi target buyer dan ini menjadi target seller. Dan level 30-35 ini level yang sangat penting. Kita tunggu saja. Tunggu saja harga itu lepas dari 30 ini dulu. Biar broken 30, tunggu retrace-nya, kita ambil sell. Oke, dengan target ini ya, dengan target itu saja. Tuh. Karena ini betul, ini sebagai target seller. Terus target keduanya level ini. Oke, ya, ini target keduanya. Karena 19, 15, 19, 20 ini juga menjadi support penting dan di sini ada order buy, maka kalau ini karena weekly analysis ya. Jadi kalau weekly analysis itu enggak sedetail update. Nanti update detailnya itu update. Jadi nanti potensinya karena di sini adalah support penting di bawahnya support super penting. Jadi bedanya itu. Di sini by data juga 19.05 sampai 19.10 ini sangat luar biasa yang banyak yang menunggu di sini. Maka nanti mungkin skenario-nya, ini mungkin ya, skenario-nya harga itu sampai di sini ya. Sampai di sini koreksi dulu baru ke sini. Oke, ini ya. Jadi ini skenario-nya itu baru nanti kita akan prepare mencari reaksi harga secara price action-nya di mana? Di level 19.10 dengan SL di bawah low ini. Ya, mungkin sekitar 60-an pip lah. Ini target tetap sini, ya. Target awalnya sini. Itu saja. Main ring to ring. Setelah sampai sini, nanti kita update. Gitu. Karena kita tahu kalau harga itu memang sampai di sini ya, kalau ini double ya akan ke atas selama ini belum target. Dan buyer menunggu di sini. Jadi ini angin segar. Kalau memang dapat buy di sini, dapat buy di bawahnya sini, ya harus berani TP pertama di sini, bahkan parsial sebagian di hold ke target buyer. Di mana target buyer 35, 50, dan 60. Ini target buyer dan di sini baru ada seller. Itu kalau menurut data ya. Oke, itu kira-kira. Terus kalau kalau nanti ini dibrukan kita nggak usah ambil sell. Kita tunggu saja di sini. Tunggu saja di sini dengan target 19.10 kalau dibrukan tetap. Jadi target itu tetap kalau menurut saya. Di saat kita buy kita hanya memandang resisten, di saat kita sell kita hanya memandang support. Demikian juga kalau better akhirnya di sini dan di sini nanti akan menjadi level transisinya. Ini ya, menjadi level transisi di mana adalah level sebuah keseimbangan harga itu kalau di sini bisa bisa naik dan bisa turun ke level berikutnya ya. Oke, itu kira-kira dari Pak D, semoga bermanfaat. Nanti ini untuk weekly analisisnya yang insya Allah akan kita rutin akan kita upload setiap awal minggu baru untuk menyikapi eh, trading hariannya, intradaynya kita update kalau memang betul-betul sudah ada perubahan level by data kita update. Kalau tidak kita update berarti level-level ini masih relevan. Oke ya, tuh salam dari Pak D.
Semoga sehat selalu dan semoga bermanfaat dan jumpa lagi di eh, minggu depan update di grup edukasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga.